One Week, One News. Halo Stupapit. Pada kesempatan kali ini, Radio Stupa meluncurkan episode ke-8. Gak kerasa udah episode 8 aja ya. Perasaan baru kemarin episode 0, tapi sekarang udah termasuk video ke-9 ya. Nah, jadi judul pada podcast hari ini adalah tarian tradisional yang bersuara tanpa kata. Asik, keren banget tuh. Nah, jadi hari ini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang tari tradisional dari Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu tari tampah bubrah. Nah, itu. Nah, tarian ini tuh unik ya, penuh gerakan dinamis dan juga punya makna yang dalam, terutama kepada tentang perempuan desa ya, perjuangan perempuan desa. Nah, kali ini kita bersama siapa? Kenalin, nama aku Kai. Kenalin, nama aku Karisa. Kami di sini sebagai perwakilan dari tarian Tampah Bubrah. Oke, jadi mereka tuh salah satu dari anak tari ya, yang menarikan tari tampah bubrah juga ya. Iya. Dan juga mereka yang akan bantu kita semua mengenali lebih jauh tentang tarian ini. Oke. Karisa sama Kak Yusya? Sudah. Oke, dari pertanyaan pertama ya. Jadi, waktu kalian dibilang bakal diajarin tarian ini nih, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar tari tampah bubrah? Kalau aku waktu pertama kali dengar aku bakal nari Tampah Bubrah, aku itu langsung connect, kan namanya itu Tampah Bubrah ya. Jadi aku langsung mikir kayak, oh ini kayaknya pakai properti nampa nih pas narinya. Oh iya gitu. benar. Soalnya Iya. tampahnya. Iya, terus aku juga mikirin kayak nanti aku bakal jadi kayak ala-ala gadis-gadis desa gitu lagi ngejemur beras di atas. Kalau aku sih muncul rasa penasaran ya, karena kayak dari namanya Baru dengar unik gitu ya, iya, unik banget. Terus kayak katanya awalnya kan bakal dikepang ya rambutnya. Terus seneng gitu karena kayak jadi kayak gadis desa Iya banget. benar, gadis desa banget. Terus kalau dari namanya sih ini ya tarian yang kayak jarang dipakai gitu, dikenal juga gitu. Underrated berarti ya? Iya. Oke, jadi pertanyaan kedua, saat latihan tari pertama kali nih, menurut kalian ini termasuk tarian yang susah apa gampang? Kalau sesuai pengalaman sama opini aku, tarian Tampah Bubrah ini kalau menurut aku itu lumayan mudah sih ya, karena sebelum-sebelumnya aku juga udah sering ikut lomba. Tapi yang bikin susah itu kita itu harus lincah dan jaga keseimbangan biar nanti propertinya nggak gampang jatuh gitu. Oh, jadi harus seimbang sama Iya, terus beberapa gerakan juga cepet-cepet, jadi ya harus lincah. Oh, jadi kecepatan dan lincahan ya. Kalau Karisa? Kalau aku awalnya mikir ini agak sulit ya, cuman ternyata pas udah nyelesain gerakannya nih, terus jadi tuh rasanya tuh kayak pengen ngulang terus karena kecanduan gitu ya. Karena lama-lama ternyata jadi kayak enak, terus kayak oh gampang-gampang, jadi kayak seru deh. Jadi mungkin gerakannya juga karena first impression jadi kayak wah susah nih, tapi pas ini malah kecanduan ya. Gerakannya juga berubah-berubah terus. Karena kan harus lincah cepat juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi yang ketiga, kalian pernah mengikuti lomba dengan tarian ini berapa kali dan juara berapa? Tarian Tampah Bubrah ini udah pasti pernah diikutin lomba dong, nggak mungkin enggak gitu. Jadi Tampah Bubrah ini udah diikutin 2 kali lomba. Jadi yang pertama kita pernah lomba di Tamini Square dan alhamdulillah kita itu dapat juara 2. Wah, keren banget. Terus yang kedua kalinya kita pernah lomba juga di gedung PPSB di Jakarta Utara dan dapat juara 2 juga. Keren ya, berarti dua-duanya dapat juara 2. Keren ya. Gak sia-sia tuh berarti usahanya ya. Oke, jadi yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi saat melatih atau menampilkan tari tampah bubrah ini? Dimulai dari aku dulu ya. Kalau menurut aku itu tantangannya kita itu harus jaga kefokusan dan kekompakan. Pasti kalau ditari harus fokus. Iya, soalnya kalau kita nggak fokus itu malah bawaannya nervous. Jadi gerakannya bisa jadi berantakan atau nggak enak dilihat. Gitu. Ya. Jadi emang kita tuh fokus aja ya sama tarian kita. Iya. Kalau aku sih itu sebenarnya beragam banget ya ini. Tapi yang paling penting sih kekompakannya ya, karena kan ini tariannya yang berkelompok gitu, terus yang susah buat diaturnya tuh
dari masing-masing kitanya, karena kadang ada yang ini tuh kurang ke kanan, terus kurang pas, jadi diulang-ulang terus gara-gara satu orang salah. Jadi ke overthinking ya pas hari hanya kayak, aduh kompak nggak ya? Karena kita nggak ngelihat dari POV depannya Orang gitu. lain, iya paham. Oke. Tapi alhamdulillah dapat dari 2 tuh. Iya. Kompak Makanya. berarti. Wow. Jadi yang kelima, apa pengalaman paling berkesan kalian terkait tari ini? Entah saat latihan, tampil, atau membimbing siswa. Kalau aku karena apa ya? Nah, ini nervous banget sih jujur karena saya Santai. ditonton banyak orang gitu, terus kita tuh waktu pertama kali lomba ini agak dapat urutannya tuh di akhir. Jadi pas ngeliat orang-orang yang udah lomba duluan Udah nih, kayak, wah bagus aduh banget. bagus banget, kayak mikirnya ini mah udahlah enggak ini nggak bisa, soalnya udah kayak ngeliatnya bagus banget dibanding kita, jadi Ya, udah langsung overthinking makin duluan ya. nervous gitu, terus kita nunggunya cukup lama jadi makin deg-degan. Makin deg-degan makin kerasa ya kalau di Betul. akhir, kayak paham. Kalau menurut aku, ya sebelumnya juga gitu sih. Kalau dapat urutan akhir itu nggak enaknya pasti kita ngerasa kayak Minder agak ya? minder ngelihat yang lebih dulu tuh lebih bagus gitu. Cuman ya tetap pikir positive thinking aja kalau kita bakal menang. Oke, berarti bisa meyakinkan diri ya menang. Iya. Pede dulu. Betul. Pede dulu, hasil bakalan. Iya. Jadi yang keenam terakhir ya. Jadi pesan apa yang kalian ingin sampaikan untuk para pelajar agar lebih mencintai tarian tradisional? Apalagi di era sekarang kan pasti pada kurang tertarik ya sama tarian tradisional. Menurut kalian pesannya apa tuh? Kalau menurut aku jangan kayak jangan takut untuk belajar tarian tradisional, karena tarian tradisional itu seru banget karena Seru ya. bisa Nggak sesusah yang dilihat ya. berprestasi, terus jadi memperkenalkan budaya kita ke orang lain, terus memperkenalkan banyak tarian atau seni-seni lain yang orang lain tuh belum tahu, terus jadi kita memperkenalkannya, jadi seru banget, terus jadi pengalaman juga sih. Jadi saran aku kalau misalkan kalian kepo-kepo mending cobain dulu aja, karena kan bisa ingin pengalaman baru kayak gimana, nyobain tari tradisional kayak gimana. Mungkin awal-awal bakal susah, tapi lama-kelamaan kalau udah terbiasa bakal terasa gampang. Seru dan dengan cara ini kita bisa melestarikan budaya Indonesia. Jadi pengen terus. Iya betul. Tambahan dari aku, kalian ikut tari itu sebenarnya dari temen diajak atau emang kalian tuh benar-benar tertarik gitu sama tari? Kalau menurut aku sih udah kemauan sendiri ya. Dari awal emang mau ikut tari ini. Iya. Gitu. Kalau Karisa? Kalau aku emang senang tari dari dulu. Jadi kalau pas di SD itu udah sering ikut banyak tarian juga. Jadi pas di SMP ada ekskul tari, aku mau ngelanjutin karena seru banget. Berarti emang dari diri kalian ya, bukan dari orang lain. Oke, keren banget Karisa sama Kai. Thank you banget udah hadir di podcast kali ini. Makasih juga udah share pengalaman-pengalaman kalian untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya untuk yang nonton. Kalau gitu, terima kasih. Ya, benar. The bell gak sih? Oh, the bell is ringing. The news is over. Gak kerasa udah di penghujung ya. Perasaan tadi baru kenalan ya? Iya. Oke, kalau gitu terima kasih. Tunggu episode 9. Pasti bakal lebih seru lagi. Stay tune di podcast Heidi Stupa. Bye-bye.